Oke, sekian video pembahasan tentang bilangan biner mulai dari MSB, LSB, dan juga dasar-dasarnya dan posisi-posisinya. Oke, itu sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di cuplikan yang awal tadi kalian lihat, di video kali ini kita akan membahas suatu sistem bilangan. Dia adalah bilangan biner. Nah, seperti yang video kemarin yang kalian lihat, pada video kemarin itu kan kita bahas tentang sistem bilangan digital, yang khususnya yang pertama itu adalah sistem bilangan desimal. Jadi di sistem bilangan digital itu kan dia memiliki 4 buah bilangan. Nah, yang pertama dia itu adalah sistem bilangan desimal. Nah, yang kedua ini kita bahas adalah sistem bilangan biner. Nah, video tentang sistem bilangan desimal itu sudah ada, link video ada di pojok kanan atas ini. Nah, di video kali ini yang kita bahas itu kan sistem bilangan biner. Di sistem bilangan biner ini, kalau kalian perhatikan, ini mudah sekali karena dia cuma memiliki dua digit angka atau simbol atau apalah itu. Dia cuma memiliki dua. Nah, oke, sebelum lanjut saya jelaskan lagi yang ketiga. Yang ketiga itu ada sistem bilangan oktal. Nah, ini akan kita bahas di next video. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya, karena di videonya ini ada sangkut pautnya. Dan juga jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya juga, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar. Yang kita bahas itu dasar-dasar dulu, termasuk di video ini itu juga termasuk dasar juga. Nah, kalau videonya sudah kami buatkan, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Oke. Jadi di sistem bilangan desimal yang video kemarin itu kan dia memiliki 10 digit angka, sehingga dia itu sangat sulit untuk mendeskripsikan suatu digit dalam rangkaian elektronika, sehingga sangat tidak relevan bila digunakan untuk sistem digital, karena angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Nah, sehingga dia akan kesulitan untuk mendeskripsikan menyatakan suatu karakter, karena dia itu ada 9. Nah, makanya diciptakanlah suatu bilangan namanya adalah bilangan biner, yang dia hanya memiliki 2 digit. Ya, 2 digit ini adalah yang pertama 0 dan juga 1. Oke, sudah, cuma itu saja. 0 dan juga 1. Oke, mudah ya. Di sini kan ada memiliki 2 digit 0 dan 1. Nah, dengan adanya 2 angka di sini akan lebih mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronika yang akurat dan beroperasi dengan hanya 2 level tegangan, yaitu dia memiliki 0 dan juga 1. Walaupun demikian, sistem bilangan biner atau dasar, jadi bilangan biner ini memiliki nama lain atau yang biasa kita sebut dengan dasar 2. Dia ini dapat digunakan untuk menyatakan setiap kuantitas yang dapat dinyatakan dalam desimal atau sistem bilangan yang lain. Jadi bisa dikonversi lah bahasanya. Nah, yang mana dia itu memerlukan digit-digit bilangan biner lebih banyak untuk menyatakan suatu kuantitas tertentu. Itu nanti akan kita bahas di video-video lain ya, karena terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Nah, pada bilangan biner ini, saya next dulu. Pada bilangan biner ini memiliki sistem posisional, yang mana tiap-tiap digit itu memiliki sistem posisional
Malah tiap-tiap digit itu memiliki memiliki nilainya sendiri atau memiliki bobot tersendiri. Nah, dia ini kan memiliki bobot tersendiri yang dia dinyatakan sebagai pangkat 2. Nah, kalau di video kemarin itu kan desimal, itu kan karena nilainya 10 digit, nah itu dinyatakan dalam pangkat 10. Karena kalau ini dia dinyatakan sebagai pangkat 2. Nah, seperti yang ada di sini, yang akan saya jelaskan di sini. Saya next dulu ya. Nah, pada sistem bilangan biner ini, kalau kalian tahu itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu memiliki bobot tersendiri dalam nilai posisinya. Nah, sebagai contoh, saya di sini memiliki angka 1011.101. Nah, ini kan kalau kemarin di bilangan desimal itu kita kasih angka di sini 10 indeks untuk menandai kalau dia bilangan desimal. Nah, tapi kalau di bilangan desimal di sini ini kan bacanya 1011,101. Nah, tetapi kalau di bilangan biner ini yang dibaca itu adalah 1011,101. Jadi seperti itu. Jadi ini bilangan biner. Kalau kalian mau lihat yang desimal, kalian lihat dulu karena di situ juga sudah kita bahas yang seperti ini. Di sini kan dalam bilangan biner ini kita sebutkan dia ini dalam indeksnya sebagai penanda dia disebutkan angka 2, sehingga pembacaannya itu 1011,101. Nah, karena dia itu hanya ada angka 1 dan juga angka 0, dalam digital itu 1 itu sinonimnya atau penyebutan lainnya itu adalah high atau tinggi. High itu bahasa Inggris ya, atau tinggi. Nah, kalau di sini, kalau di 0 ini adalah low, jadi di sini rendah. Nah, jadi di sini ada 1 itu biasanya disebutkan dengan high, 0 itu low. Low ini, high dan low ini penyebutan yang paling banyak disebutkan di dalam dunia digital. Nah, penghitungan ini tuh bergantung pada posisinya. Beda posisi, dia beda juga nilainya atau bobotnya tadi. Oke, sama seperti video yang kemarin, yang video tentang desimal, dia itu kan memiliki posisi biner sebagai pangkat 2, kalau desimal itu sebagai pangkat 10. Sebagai contoh, angka yang saya contohkan tadi, sebelumnya kita gambar dulu seperti ini, lalu kotak, dan kotak. Oke, kita masukkan nilainya, angka yang tadi 101,101. Nah, oke, di sini adalah nilai posisional. Pertama kita gambar dulu kotak, lalu di sini kasih kotak. Lalu kita masukkan nilainya 1011,101. Nah, di sini ini adalah titik biner karena kita bahas biner. Nah, sama seperti yang kemarin, di sini ini adalah MSB, lalu di sini adalah LSB. Nah, MSB itu apa? MSB itu adalah most significant bit, sedangkan LSB adalah least significant bit. Nah, MSB ini adalah nilai yang paling besar sehingga dia posisinya itu ada di paling kanan sini, paling kanan. Lalu LSB itu adalah least significant bit, dia yang paling kecil sehingga posisinya ada di kiri. Ini tuh sama seperti begini, 0, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3. Nah,
kan semakin ke kanan kan semakin besar, lalu semakin ke kiri itu kan semakin besar ya, lalu semakin ke kanan semakin kecil. Nah, oleh karena itu di sini kan adalah LSB-nya yang kecil, lalu di sini adalah MSB. Di penjelasan yang berikutnya ini, sebelum saya jelaskan lebih jauh, kalau kalian ada yang tidak paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Karena di video-video kami berikutnya akan kita bahas dasar-dasar juga, tetapi lebih luas. Lalu juga akan kita bahas tentang proyek-proyek atau proyek-proyek elektronika, khususnya elektronika digital. Itu ada sekitar hampir 30 proyek. Jadi sayang sekali kalau kalian nggak subscribe, karena akan ketinggalan infonya. Nah, selain itu juga kalau misalnya kalian ada kritik, saran untuk kami tentang apa saja materi, editing, dan juga sebagainya, silakan tulis juga di kolom komentar. Karena di sini kami dan yang lain itu sama-sama belajar, terutama kami. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir teman-teman. Udah saja kita gambar seperti tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi biner sebagai pangkat 2. Yang pertama kita gambar kotak-kotak gini biar mudah ya. Lalu kita tulis angkanya 101,101. Nah, di sini ini kan ada titik biner di sini, titik biner. Nah, di sebelah kiri titik biner itu ada, di sini kita posisikan sebagai pangkat 2 titik sekian, 2 titik sekian. Nah, semakin ke kanan itu semakin negatif, sama seperti yang seperti ini 0, lalu mesti di sini kan semakin ke kanan semakin negatif, -2, -3, semakin ke kiri semakin positif, 1, 2, 3. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa kita simpulkan itu seperti ini teman-teman. Di sini ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Lalu di sini ada titik desimal, ini adalah titik desimalnya. Kok titik desimal? Maaf, titik biner. Titik biner. Lalu di sini ada 2 pangkat -1, 2 pangkat -2, 2 pangkat -3. Nah, ini akan berlanjut sampai terus teman-teman. Kalau di sini nggak ada kan biasanya 000 dan seterusnya. Oke, berikutnya di sini kan sudah ada nilai-nilai posisinya ya. Di sini kita masukkan saja angkanya mulai dari sini. Yang di sini kita taruh yang paling kiri dulu, sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3, karena di sini 1 kita masukkan. Nah, lalu ini ditambah, nah ini kan 0, kita masukkan saja 0 kali 2 pangkat, maaf, ini ada kesalahan ya teman-teman. Di sini 1, 2, nah di sini 3 bukan 4. Maaf, ada kesalahan. Maaf karena masih belajar. Karena saya di sini juga masih belajar. Di sini ada pangkat 3. Nah, di sini kalian tulis 2 pangkat 2 ditambah 1 yang ini. Nah, ini sampai terus teman-teman. 1 dikali 2 pangkat 1, lalu di sini ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Itu titik binernya nggak perlu kita masukkan. Kita lanjutkan aja, saya lanjutkan di bawah ya. 1 dikali 2 pangkat -1 ditambah 0 dikali 2 pangkat -2 ditambah 1 dikali 2 -3. Nah, ini tuh sama seperti yang di sini tuh. Kalau yang di desimal kemarin itu ada 1/10, 1/100, puluhan, satuan. Nah, kalian lihat dulu videonya yang itu agar kalian paham. Oke, lanjut. Sama dengan, nah ini kita hasilkan angkanya 1 kali 2 pangkat 3, 8, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, hasilnya 0, ditambah
1 kali 2 pangkat 1, 1 tambah, oh maaf, 1 kali 2 pangkat 1, 2 ya, 2 ditambah, keliru, ditambah 1 kali 2 pangkat 1, 1, oh maaf yang ini ya, 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu kan 1, maaf saya lupa lagi, ditambah 0,5 ini yang ini 0,5, lalu di sini 0 ditambah 0, lalu ditambah lagi yang ini adalah 0,125 sama dengan hasilnya 11,625. Nah ini dalam bentuk apa? Bentuk desimal, kita kasih angka 10. Nah, jadi sebenarnya ini juga membahas singkat juga tentang konversinya. Oke, sekian video pembahasan tentang bilangan biner mulai dari MSB, LSB, dan juga dasar-dasarnya dan posisi-posisinya. Oke, itu sudah kita bahas. Dan saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Di next video kita akan bahas tentang bilangan oktal. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Apabila kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.